Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sahabat-sahabat sekalian, saya ingin berbagi terkait tentang pelaksanaan kinerja guru. Kali ini topiknya adalah rangkaian tahap pelaksanaan kinerja. Sahabat-sahabat sekalian, tahap pelaksanaan kinerja dalam fitur pengelolaan kinerja di PMM ini terdiri dari 5 langkah ya. Nah, namun perlu kita ketahui apa saja yang perlu kita lakukan. Ya, mari kita ikuti penjelasannya. Oke, sahabat sekalian, kita dapat melakukan seluruh tahapan pelaksanaan di dalam pengelolaan kinerja ini secara berlahan hingga akhir Mei 2024. Nah, tahapan itu terdiri dari ini ya, bisa sahabat-sahabat lihat sekalian ya. Nah, ini ya tahapan pelaksanaan observasi, dan bagian duanya adalah tindak lanjut observasi. Ya, ada 5 langkah atau 5 tahapan yang akan kita lakukan di dalam pelaksanaan observasi atau pelaksanaan pengolahan kinerja ya. Nah, kelima langkah itu terdiri dari isi dokumen persiapan, kemudian menunggu atasan untuk melakukan observasi, kemudian isi daftar tindak lanjut ya, kemudian lakukan tindak lanjut, dan terakhir isi dokumen refleksi tindak lanjut. Oke, sahabat sekalian, tahapan ini akan kita lalui sampai bulan Mei ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah langkah 1, yaitu persiapan observasi. Ya, persiapan observasi ini adalah tahapan pertama di dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja melalui praktik kinerja. Oke, tentunya langkah-langkahnya yang telah kita lakukan ya, atau mungkin ada yang belum, ya bisa ikuti langkah ini. Misalnya pertama, pilih target perilaku yang ingin dipelajari. Setelah itu tentukan upaya perilaku untuk mencapai target. Kemudian sepakati jadwal observasi dengan kepala sekolah ya. Kemudian unggah dokumen pendukung untuk hari observasi, ini bersifat opsional berupa RPP atau modul ajar. Nah, kemudian tunggu kepala sekolah melaksanakan observasi. Ini tahapan yang ada pada tahapan pertama ya, pada bagian 1, yaitu pelaksanaan observasi. Nah, pada tahapan kedua yaitu observasi kinerja. Ya, setelah kita mempersiapkan semua perlengkapan kebutuhan dari observasi pada langkah pertama tadi, maka pada tahapan kedua itu adalah langkah observasi kinerja atau pelaksanaan observasi. Ya, mungkin sekilas seperti ini ya. Jelang hari observasi, kita simak rincian observasi berisi langkah yang akan dilakukan atasan. Sementara saat hari observasi, guru mengajar seperti biasa sesuai target perilaku. Nah, pada saat menjelang hari observasi, atasan juga akan melihat rincian observasi untuk mengetahui apa saja yang perlu diperhatikan. Nah, ketika pada saat observasi, kepala sekolah dapat mengobservasi sambil mengisi rubrik observasi di dalam PMM. Ya, jadi di PMM itu sudah ada rubriknya, tapi kalau teman-teman merasa kesulitan langsung dalam pelaksanaan dengan langsung mengisi ke PMM, ya bisa di print dulu secara offline ya, kemudian nanti baru dimasukkan di PMM, atau teman-teman bisa menonton video saya yang terkait tentang menggunakan rubrik di PMM secara offline ya. Nah, setelah melaksanakan observasi,
langkah ketiga yaitu diskusi tindak lanjut. Nah, diskusi ini ya adalah upaya untuk membangun atau melaksanakan tindak lanjut atas catatan dan masukan pada saat observasi. Diskusinya siapa dengan siapa? Ya, diskusinya kepala sekolah dengan guru yang telah diobservasikan. Ya. Nah, tentunya ini tentang cari tahu hasil penilaian observasi. Oke? Nah, kemudian ceritakan tantangan dalam mengajar atau praktik pembelajaran pada saat observasi. Nah, kemudian pilih tujuan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian tentukan kapan upaya tindak lanjut dilakukan, pilih dukungan untuk melakukan upaya tindak lanjut ya. Kemudian tulis tujuan untuk tindak lanjut dan upaya lainnya jika ada ya. Ini opsional. Ini langkah-langkah yang nanti kita lakukan sahabat-sahabat sekalian pada diskusi tindak lanjut ya. Ini langkah ketiga ya. Nah, mari kita lihat di langkah keempat. Oke. Nah, langkah 4 ini adalah upaya tindak lanjut. Ya, lakukan upaya tindak lanjut yang telah dipilih untuk menerapkan hasil diskusi sebenarnya. Nah, oke, semangat Bapak Ibu guru. Nah, Bapak Ibu, ini ada kabar baik bahwa pelatihan mandiri dalam upaya tindak lanjut tidak harus diselesaikan hingga mengumpulkan aksi nyata dan mendapat sertifikat. Karena fokus utamanya adalah kemajuan dan melaksanakan proses pembelajaran. Jadi pada saat teman-teman mengisi diskusi tindak lanjut, ada pilihan belajar di PMM. Nah, dalam pilihan belajar itu teman-teman masuk di pelatihan mandiri untuk menyelesaikan satu atau beberapa modul di dalam ini, bahwa tidak harus diselesaikan seperti pelatihan mandiri secara utuh ya, yaitu mengumpulkan aksi nyata, mendapat sertifikat. Tidak, kita cukup mengambil ilmu, mengambil pelajarannya ya. Silakan teman-teman bisa cari dengan cara lain, misalnya mendapat informasi di fitur ide praktik ya, mencari aksi nyata terkait tentang indikator yang saya pilih di pengolahan kinerja saya. Nah, intinya upaya tindak lanjut ini adalah upaya untuk memperbaiki pembelajaran atas hasil observasi. Oke. Nah, pada langkah kelima yaitu refleksi tindak lanjut. Sahabat sekalian, refleksi tindak lanjut ini yang akan kita lakukan nanti, kita akan menuliskan inspirasi apa yang ada, yang kita dapat setelah melakukan upaya. Oke. Tuliskan perubahan praktik baik yang ingin Anda lakukan. Jelaskan tantangan dalam melakukan perubahan tersebut. Tuliskan bagaimana rencana Anda mengatasi tantangan. Kumpulkan dokumen reflektif tindak lanjut. Nah, di sini kepala sekolah menilai refleksi tindak lanjut yang akan dilakukan guru. Nah, sahabat-sahabat sekalian ya, ini adalah bagaimana kita merefleksikan hasil dari tindak lanjut yang telah kita lakukan akibat dari observasi yang telah kita laksanakan ya, dengan nilai observasinya. Jadi sampai di sini bahwa kita tergambar semuanya mulai dari adanya observasi untuk pelaksanaan ya. Nah, dari observasi itu lahirlah beberapa ide-ide untuk pengembangan pembelajaran dalam bentuk tindak lanjut. Nah, ilustrasinya seperti itu. Nah, setelah itu kita tindak lanjut hasil observasi, cari informasi terkait tentang catatan-catatan yang perlu kita kembangkan dalam pembelajaran dari observasi. Kemudian kita menerapkan tindak lanjut. Nah, kemudian ketika sudah menerapkan tindak lanjut, kita lakukan refleksi seperti ini sahabat-sahabat sekalian. Nah, yang terakhir adalah pengumpulan bukti dukung.
Ya, unggah dokumen sesuai RHK pengembangan kompetensi yang telah kita pilih. Sahabat-sahabat sekalian, saat ini RHK dan juga tugas tambahan ini bisa diedit ya. Yang ada kesalahan atau yang tidak sesuai perencanaannya pada bulan Januari kemarin, silakan masuk di tombol pengembangan kompetensi ini atau pengumpulan bukti dukung, kemudian pilih edit ya, ubah lagi RHK-nya. Nah, oke. Kemudian cek hasil penggunaan hasil untuk melihat dokumen yang dikumpulkan. Ya, jika melakukan tugas tambahan, unggah dokumen sesuai tugas kita. Iya, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih. Semoga konten ini bermanfaat dan menginspirasi sahabat-sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.